Mari kita awali kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah memahamkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dari ayat 11 sampai 13. Semoga ayat ini menjadi obat bagi hati dan jiwa kita, ya. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul adzim. Ya, rendahkan hati kita agar kita dipahamkan ilmu Allah yang baru, ya, ilmu Allah yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu dipanggil, hai Musa. Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka tatkala Nabi Musa dipanggil oleh Allah, inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka lepaslah terompamu. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sampai di lembah yang suci, yaitu Bukit Tursina. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku Allah memilihmu Musa, fastami' lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata, dengan cara sholat, atau dirikanlah sholat. Didirikan sholat itu tujuannya adalah li dzikri, untuk mengingatku. Perhatikan, ayat ini biasanya sering ditulis di mihrab masjid. Innani anallah
la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat. Sholat itu untuk ingat, bukan untuk ngelamun. Nah, kebanyakan sholatnya masih ngelamun, bahkan dijadikan sebagai media ngelamun. Ada lagi sebagai media tidur. Kapan Mas Wandi? Sholat Jumat. Itu kayaknya tempat peristirahatan yang luar biasa. Dan anehnya habis sholat itu segernya melebihi tidur 24 jam. Rasanya puas luar biasa itu. Jadi apa yang dimaksud Allah, apa yang dimaksud Rasulullah, sholat untuk zikir, sholat untuk ingat, masih jauh. Wa aqimis sholata li dzikri. Didirikan sholat itu tujuannya untuk mengingatku. Yang menjadi PR bagaimana sholat mengingat Allah, sholat mengingat antallah, kamu Allah, sholat mengingat aku besar, bukan aku manusia, bukan aku ego, tapi aku Allah. Caranya adalah seperti ayat 11, 12, 13. Apa maksudnya? Ketika Nabi Musa dipanggil Allah, Nabi Musa itu disuruh melepaskan terompanya. Terompa di sini adalah simbol atau kiasan. Kiasan kehebatan, jabatan, mahkota. Ilmu yang didewa-dewakan itu juga harus dilepaskan. Kekuatan juga harus dilepaskan. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sahabat salikin, lihat saya. Bisa enggak ayat ini yang tadinya untuk Nabi Musa itu seakan-akan untuk kita? Kalau ayat ini hanya untuk Nabi Musa, tolong enggak usah dibuka. Bu Kiki, nggak usah dibuka. Wong ayat ini untuk Nabi Musa kok. Kebanyakan di antara kita, kalau ayat ini bercerita tentang Nabi, hanya untuk Nabi. Akhirnya ayat ini nanti pemahamannya dangkal. Katanya ayat Al-Quran itu selalu relevan, selalu cocok. Kalau ayat ini diperuntukkan untuk kita, maksudnya bagaimana? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan panggilan Allah. Nabi Musa dipanggil ini? Dipanggil. Gak tahu, jenengan merasa dipanggil apa gak dipanggil? Berikutnya, memenuhi panggilan Allah itu ikhlas ridho apa terpaksa? Itu yang menjadikan sholat kita sering lamun dan tidak. Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah, falamma ataha nudiya ya Musa. Maka tatkala Nabi Musa memenuhi panggilan Allah dengan panggilan ya Musa. Perhatikan, wahai Musa, ya Suwandi, ya Sukanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wazarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil sholat Jum'ah, maka segeralah memenuhi panggilan Allah dan tinggalkanlah perniagaan. Di situ tekstualnya adalah perniagaan. Maksudnya adalah tinggalkanlah kesibukan. Tinggalkanlah.
Fakhlak na'laik, lepaskan terompamu, lepaskan kesibukanmu. Nah, ini rata-rata masih terikat kesibukan, apa dipanggil azan lari. Kalau acara di TV itu bagus, nanti dulu. Kalau pas rapat apa? Pending, nanti dulu. Kalau jawaban kita nanti dulu, berarti sandalnya, terompanya itu nggak bisa lepas. Nah, itu kalau ngitung duit nanti dulu, nggak bisa lepas, ya. Lepas terompamu itu, lepas terompamu itu. Ini ana rabbuka fakhlak na'laik. Ternyata walaupun ke masjid, walaupun sholat, ikatan ngelamun kita nggak lepas, ikatan kesibukan kita nggak lepas. Ini yang menjadikan tidak ketemu apa, Pak Kiki? Tidak ketemu innani anallah. Badannya sholat, tapi jiwanya masih ketemu kesibukan tadi, keruwetan tadi. Saking ruwetnya sholatnya juga ruwet. Yang betul adalah sholat mewarnai kesibukan. Apa kesibukan mewarnai sholat? Kita masih kebalik. Kita masih kebalik. Sholatnya masih diwarnai dengan kesibukan. Sholatnya belum mewarnai kesibukan, masih kebalik. Dan ini PR panjang. PR panjang. Kita tidak akan bisa menemukan yang disolati, yang disembah, kalau kita tidak bisa melepaskan. Nabi Musa diginikan sama Allah, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu Musa sudah sampai di lembah suci. Sholat masjid itu tanah yang suci. Semoga paham. Saking sucinya ketika sholat, badannya syaratnya suci, bajunya suci. Semoga paham. Tempat yang disolati suci. Syarat rukunnya itu adalah suci. Yang jadi masalah adalah hatinya yang belum suci, pikirannya yang belum suci. Kalau badannya sudah suci insya Allah, bajunya sudah suci, karpet dan tempatnya sudah suci, sudah bersih. Tapi hati ini loh, sholat itu tidak bisa didekati kecuali dengan hati yang suci, menghadap kepada subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, doa ruku dan sujud. Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, Allah itu maha bersih dan maha suci, tidak bisa didekati kecuali hati yang bersih. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu Musa sudah sampai di lembah yang suci. Ini kiasan, ini simbol Bu Kiki. Sholat ini kan wajib zahir batin suci. Tempatnya, bajunya, karpetnya, sajadahnya. Oke. Nah, masuk. Wudu itu tidak sekedar membersihkan zahir, tapi wudu itu membersihkan noda dosa kemaksiatan yang sudah kita kerjakan. Kalau wudunya asal-asalan nggak bisa tembus. Kalau wudunya itu sempurna pasti tembus. Masih ingat dalilnya? Miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada surga adalah sholat. Umumnya kunci surga adalah la ilaha illallah. Ini hadis riwayat Ahmad. Kunci daripada surga itu sholat. Kunci daripada sholat adalah suci. Ketika hati kita kotor, maka kita tidak bisa masuk pada ayat
wa anakhtartuka fastami lima yuha. Aku memilihmu, dengarkan apa yang saya wahyukan. Jadi sholat itu sudah obrolan, sudah dialog, sudah ngobrol dengan Allah bagi yang hatinya bersih. Betul apa betul? Ketika hatinya masih kotor, pasti dominan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masih dominan itu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya Allah, saya tadi dapat rakaat berapa? Yuwaswisu. Waktunya rukuk, sujud, waktunya tahiyat akhir salam, ngadeg. Yuwaswisu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak akan terdengar suara Allah, kalam Allah, ilham Allah kecuali tidak dengan la yamassuhu illal mutahharun. Butuh proses? Iya. Gak gampang menemukan innani anallah. Saya katakan kepada Mas Udin, Mas Wandi, Pak Kiki, innani anallah. Betul, itu secara bahasa simpel itu aku di sini, aku nok kini. Yang kamu cari tidak di timur dan tidak di barat. Fa inni qarib wa nahnu aqrab innani anallah. Orang itu kalau belum ketemu kan muter-muter. Ini tadi yang online masuk Zoom muter-muter enggak? Tapi kalau sudah ketemu kan tidak kemana-mana. Allah itu tidak kemana-mana, ente yang kemana-mana. Tawaf nggak wukuf belas, baca Al-Quran nggak wakaf, wakafur. Sholat tidak ada tumak nina terpesona. Wukuf Arafah terpesona. Wakaf membaca Al-Quran terpesona. Saking terpesonanya itu tidak mampu terucap. Makanya disebut laisa kamislihi syai'un, tidak seperti apa-apa. Itu tidak mampu terucap. Jangankan Allah, tadi jenengan makan nangka ya, iya, manisnya seperti apa? Wes pokoknya manis. Dan manisnya yakin tidak seperti gula, yakin tidak seperti jeruk, yakin tidak seperti kelengkeng. Allah itu maha kreatif, menciptakan manis itu enggak ada yang sama. Manisnya gula kayak gini, manisnya madu kayak gini, semangka kayak gini, betul nggak? Nggak ada yang sama. Kalau jenengan cerita pasti salah. Nggak usah cerita itu, mari sama-sama makan nangka. Makanya kadang khusyuk itu kalau diceritakan jadi perdebatan. Kenapa? Saya merasakan, ente tidak. Betul nggak kira-kira? Betul ya? Tolong ceritakan cinta, lah salah. Khalil Gibran mengatakan cinta adalah bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Ini ceritakan kepada anak, ono apa kupu-kupu berterbangan. Wong cinta kok diceritakan. Tapi silakan cinta itu ceritakan kepada orang yang pernah jatuh cinta. Oh, iku maksudnya ini cuma diibaratkan kupu-kupu. Tapi kalau yang nggak pernah jatuh cinta itu kupu-kupu. Ya Allah ya Karim, semoga kita mampu menemukan innani anallah la ilaha illa ana. Itu secara simpel, aku tidak di mana-mana, aku di sini, innani anallah. Saya perdalam lagi, innani anallah itu jenengan harus mendapatkan sentuhan langsung dari Allah. Pak Yoko, Pak Sinan nih, Pak Yudi, harus mendapatkan dari Allah langsung, bukan sekedar keterangan ustadz atau keterangan kiai. Kalau keterangan ustadz kiai hanya sebagai wasilah,
peta untuk mendapatkan. Ilmu itu hanya sebagai peta untuk mendapatkan yang asli. Saya mau cerita, nangka itu rasanya manis seperti ini. Masih bingung? Ya, tidak akan bingung kalau iya. Tidak akan pernah berdebat tentang innani anallah kalau si fulan dengan si fulan itu sama-sama sudah mendapatkan innani anallah. Caranya apa untuk mendapatkan innani anallah? Fakhlak na'laik, lepaskan terompamu. Lihat, lepaskan pikiranmu, lepaskan ilmumu, lepaskan kekuatanmu. Kenapa? Menuju la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lepaskan jabatanmu, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berarti betul Pak Ghafur, Pak Kiki, orang sholat itu harus seperti orang tidur. Orang sholat itu harus seperti orang mati, tidak boleh membawa apa-apa. Silakan jenengan tidur, membawa ilmu tidur, malah nggak bisa tidur. Tenangkan pikiranmu, malah nggak tenang. Kosongkan pikiranmu, malah nggak kosong. Apa? Ilmu kematian adalah caranya cuma pasrah. Sholat itu pasrah, kembali kepada Allah itu ilmunya adalah pasrah. Dan pasrah itu kalau diteorikan malah bingung. Saya sih Ustadz, aslinya pasrah, nanti suami saya, istri saya begini-begini nggak apa-apa Ustadz, pasrah saya. Tapi kalau bisa, loh belakangnya ada tapi. Ya Allah. Jadi lepaskan terompa. Sekali-kali dicoba deh, jenengan tidur kemudian bersepatu full dress, pakai topi, nggak bisa tidur. Kecuali kalau capek, di atas capek, itu baru bisa. Kapan? Di terminal, di bandara, ya, itu menunjukkan bahwa orang kalau tidur itu tidak boleh ada yang terikat. Ibu-ibu biasanya pakai apa? Dasterun. Itu baju kedinasan itu. Kenapa? Los. Masuk. Kenapa orang ketika wukuf itu harus pakai baju ihram laki-laki dan tidak boleh pakai baju berjahit? Jangan sekali-kali coba. Tidak pakai sesuatu yang berjahit, itu kalau rukuk dan sujud los. Kita pindah kepada jenazah yang pakai baju kain kafan, betul nggak? Los itu. Jadi sholat itu latihan melepaskan satu persatu. Lihat, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu betul-betul Allahu Akbar, jabatannya sudah dilepas, merasa intelektualnya dilepas, merasa kuatnya dilepas. Orang biasanya menemukan kun fayakun, keajaiban dari Allah itu ketika pasrah. Betul. Kapan jenengan menemukan barang lupa naruh? Ketika lepas. Loh, kapan jenengan menemukan ide dan inspirasi? Ketika lepas, ketika pasrah. Allah itu punya sifat, punya karakter seperti itu. Kamu tidak bisa melepaskan. Bahkan diri kita itu bisa menjadi hijab. Ilmu kita itu menjadi hijab. Nabi Musa ketika menghadap kepada Allah sempat mengandalkan ilmunya. Baik, silakan dibuka. Setelah surat Toha, sekarang surat Al-A'raf. Insya Allah nggak salah ini Mas Wandi. Surat ke-7 ayat 143. Sahabat Salikin yang di rumah, terima kasih sudah bergabung. Abah Tasrifin, ya Pak Dedi. Surat Al-A'raf
ayat 143. Bagaimana perjalanan Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Kita bertahun-tahun berdoa, Siratal ladzina an'amta. Perhatikan, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Abatas sudah memberikan referensi buku Reconnect with Al-Quran. Bagaimana menangkap getaran kalam Allah. Ya, kita berkali-kali berilah hidayah, berilah petunjuk, jenengan tuntun seperti orang-orang yang telah engkau beri nikmat, minan nabiyina, seperti para nabi. Hari ini, malam hari ini, kita ini mau mencontoh bagaimana Nabi Musa berjumpa Allah. Ayat ini bukan hanya untuk Nabi Musa, tapi untuk kita. Bagaimana perjalanan spiritual Nabi Musa ketemu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Nyambung kepada amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, di dalam surat Al-A'raf hampir senada, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu, Allah berfirman, wa kallamahu rabbuhu. Kemudian qala, Nabi Musa berkata atau berdoa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku, aku agar dapat melihatmu. Qala, Allah menjawab, Allah berfirman, lantaroni walakin indur ilal jabali. Kamu tidak akan bisa melihatku, akan tetapi lihatlah gunung. Fa inistaqarra makanahu, maka jika gunung itu masih berada di tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu akan bisa melihatku. Jadi Allah mengatakan kamu tidak akan bisa melihatku. Ya, kata Allah, kamu Musa tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah gunung. Kalau gunung itu masih ada, maka kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, maka ketika Rasulullah menampakkan pada gunung, ja'alahu dakka wa kharra Musa so'iqa, maka Nabi Musa pingsan, tersungkur. Wajah lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa so'iqa, maka gunung itu hancur dan Nabi Musa tersungkur dan tidak sadarkan diri. Dakka wa kharra Musa so'iqa. Perhatikan, semoga dipahamkan Allah. Falamma afaqa, maka tatkala Nabi Musa itu sadar, qala, ini yang kita ambil contoh, subhanaka tubtu, maha suci Engkau ya Allah, tubtu ilaika, aku tobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, aku termasuk orang yang percaya. Baik, apa yang bisa kita ambil contoh? Allah menggunakan simbol gunung. Si gunung itu sesuatu yang apa? Besar, perkasa, hebat. Hancurkan itu.
Kalau masih ada gunung sombong, gunung ilmu, gunung jabatan masih nempel di dalam diri kita ketika sholat, maka tidak akan bisa ibadah kepada Allah ihsan seakan-akan melihat. Kita selalu berdoa, Rabbi arini anzur ilai. Kita jadikan doa, ya Allah perlihatkanlah dirimu, aku kepingin melihatmu. Di dalam tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazri ila wajhik. Aku mohon melihat lezatnya wajahmu. Perhatikan, inni wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya wajahku melihat wajah Allah lilladzi fataras samawati wal ard. Terkenal dalam istilah tasawuf adalah tawajjuh, berhadapan-hadapan. Ini kira-kira berhadapan-hadapan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mampu hati berhadapan dengan hati, batin berhadapan dengan batin, jiwa berhadapan dengan jiwa. Itu kalau sudah tidak ada apa-apanya. Ya, baik. Maaf. Di sini ada bupati, di sini ada bupati. Biasanya gini enggak? Bupati. Ini orang pinter, ini orang pinter. Biasanya dindingnya ilmu enggak? Makanya enak ngajari orang bodoh. Kalau ngajari orang pinter itu harus debat dengan ilmunya. Kalau ngajari pejabat harus bisa meletakkan jabatannya. Semoga paham. Berarti betul enggak ketika menghadap kepada Allah harus tidak membawa apa-apa? Wong kita itu menghadap yang maha. Ya Allah, enak mana berada sama tidak ada? Ini kayaknya tidak ada uang semua ini. Kalau berada menghadap kepada Allah itu harus mentiadakan. Kecuali kalau tidak ada, Pak Sigit tolong tiadakan. Sudah nggak ada Ustadz. Oh iya betul juga. Ya Allah ya Karim. Makanya enak jadi orang biasa apa luar biasa? Enak jadi orang yang biasa. Juga enak menjadi orang yang luar biasa tapi merasa biasa. Karena yang luar biasa adalah Allah. Allah itu. Jadi Nabi Musa itu dipingsankan Allah, dibuat tidak sadar. Ketika sadar, qala subhanaka tubtu, maha suci engkau ya Allah, saya tobat mengandalkan ilmu ya Allah. Begitu kasarannya itu. Saya tobat. Nah, di dalam tobat itulah Allah tampak. Di dalam tobat itulah Allah tampak. Dan semua para nabi spiritualnya itu tobat. Nabi Ibrahim tobat, Nabi Yunus tobat, Nabi Adam itu tobat. Nah kita itu sopo, bro. Kita itu sopo. Dan sholat itu intinya tobat. Doa iftitah panjang itu tobat. Kalau yang pendek tidak akan ketemu tobat. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah ya Karim. Intinya adalah tobat. Baik, saya siapkan. Ya, bagi saya siapkan. Sebentar. Nah, alhamdulillah sudah masuk. Saya siapkan, tolong jenengan lihat, semoga Allah ridho. Ya, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, baik. Oke. Saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya Allah, tolong perhatikan. Kita akan menempuh tobat dengan istighfar. Wa fil hadis, yang online bisa lihat slide. Di dalam hadis, terima kasih Bunda Hafid.
Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melanggengkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan 3 dari Allah. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kesempitan ada solusi pintu keluar, dan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Coba ini, perhatikan istighfar yang tidak sembarang istighfar, istighfar yang tidak berdaya. Saya ini Ustadz, sudah istighfar tapi rizki kok masih. Nah, istighfarnya itu belum istighfar seperti para nabi. Mintalah istighfar siratal ladzina an'amta. Mintalah istighfar seperti Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Yunus. Istighfar yang betul-betul mengakui. Kalau mengakui istighfar, ya, istighfar, maka nanti ada keajaiban. Ada kun fayakun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Rizki yang tidak disangka-sangka. Itu Allah menampakkan diri. Ya Allah, semoga dipahamkan Allah. Kemudian ada solusi yang tidak disangka-sangka. Yang sedih, wa amanahum min khauf. Itu adalah istighfar, hakikat istighfar, ya. Jadi tolong temukan istighfar di dalam sholat. Duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni. Doa rukuk dan sujud juga sama, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Di situ nanti Allah akan menyentuh hati kita. Kalau disentuh itu tidak terasa, langsung apa? Langsung terharu, ya. Langsung terharu. Ya. Nah, dalam suasana terharu itu, di situ laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak seperti apa-apa. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Saya pertama kali orang yang percaya dan orang yang yakin. Nah, sekarang pilih, jabatan kita ini nunggu dicopot Allah apa dengan kesadaran kita lepaskan? Allahu Akbar wa kabbirhu takbira. Maka takbirlah sebenar-benar takbir. Yang dimaksud takbir sebenar-benar takbir, kibirnya, sombongnya harus lepas. Merasa tidak ada, merasa tidak berdaya, itu hakikat daripada takbir. Dan gak mungkin ketika takbir pertama itu bisa lepas. Takbir yang kedua, Allahu Akbar, ruku. Takbir yang ketiga ketika sujud, Allahu Akbar. Tolong perhatikan, selama ini takbir kita sekedar takbir, apa ada niat untuk melepaskan terompah, jabatan, keilmuan? Lihat keberadaan kita, beradanya sehat itu juga sering menghijab, beradanya uang sering menghijab, beradanya kekuatan, beradanya jabatan itu sering menghijab. Makanya orang sadar itu ketika tidak ada, ketika sakit ditiadakan sehatnya baru sadar, ketika mati ditiadakan hidupnya baru sadar. Kemarin sudah kita bahas ketika sujud adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu fana.
Yang ada hanya wajah Allah. Nah, apa mungkin wajah kita terlalu ganteng? Ganteng gak ganteng, tapi rumangsa ganteng sing akeh. Nah, penyakit rumangsa itu yang menjadikan semuanya itu milik Allah. Allahu Akbar itu paling terasa ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pernah kita praktekkan ya. Alhamdulillah, Umi Rusmi kita praktekkan di Masjid Nurul Yakin. Allahu Akbar. Kalau rakaat pertama kan takbiratul ihram, kemudian disunahkan 7 kan. Allahu Akbar. Allah itu niatlah untuk meniadakan yang ada. Kita ini masih kuat adanya. Ya. Kuat, masih kuat. Tanpa bimbingan Allah, takbir kita tidak akan bisa menggetarkan. Allahu Akbar. Tolong ya Allah, jenengan cabut, jenengan bersihkan takabur sombong saya ya Allah. Begitu terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirkan ya Allah, takbirkan. Sampai nanti ditakbirkan Allah. Rasulullah itu rukuknya dibimbing, dirukukkan. Allah akan berkehendak abatas. Allah akan berkehendak mentakbirkan, merukukkan, mensujudkan ketika kamu merasa tidak bisa. Kalau bisamu itu masih ada, maka bisanya Allah tidak turun. Ya Allah, semoga paham. Allah akan ada ketika kamu tidak ada. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak akan bisa illallah kalau ilaha, Tuhan selain Allah itu masih ada. Kuat sekali itu. Tanpa pertolongan Allah tidak akan bisa. Nabi Ibrahim mengatakan, Qul innani hadani rabbi la'akunanna minadh dhalin. Sesungguhnya Allah itu memberikan petunjuk kepadaku. Qul innani hadani rabbi. Sesungguhnya ada hidayah Allah yang bisa untuk menembus seperti ini. Baik, kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku kita akan istighfar. Istighfar yang tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubatan nasuha. Sementara tinggalkan permasalahan kita, tinggalkan, yakin kepada Allah bahwa Allah itu mampu menyelesaikan masalah. Tolong disiapkan hatinya. Janji Allah tidak pernah diingkari. Astaghfirullahaladzim. Mari kita lepaskan, ikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Sama seperti Nabi Musa dipanggil Allah, hayyalas shalah, hayyalal falah. Kami memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Getarkan. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Semuanya milik Allah. Laka wal mulk la syarika lak. Bersihkan kesyirikan kami. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Ya labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarika lak. Ya Allah, istighfar. Bersihkan kesyirikan kami, merasa berada, merasa berilmu, merasa kaya, merasa cantik. Istighfar itu. Ajari ya Allah istighfar. Kami enggak mampu melepaskan sendiri. Ya Allah, ya. Tunduk rendah, tunduk rendah, supaya dipilih Allah seperti Allah memilih Nabi Musa. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Mari kita tobat sama-sama, bersihkan hati kita seperti Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bicara dengan Allah. Ya Allah, pahamkan ya Allah. Pahamkan pembicaraan di dalam hati kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untuk mendapatkan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Jadi di dalam salat itu hanya ingat Allah. Innani anallah, aku tok kata Allah. Ya Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Nah, masuk. Rasakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ayat demi ayat yang kita kaji semoga manfaat. Bisa napak tilas Rasulullah, napak tilas Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Mintalah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, izinkan Jenengan bimbing seperti Engkau membimbing Rasulullah, Nabi Musa. Paham innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Nah, masuk lagi. Izinkan ya Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Perlihatkanlah dirimu, aku kepingin melihatmu. Rabbi arini anzur ilaik, Rabbi arini anzur ilaik. Kami ingin beribadah ihsan seakan-akan melihatmu ya Allah. Hancurkan gunung ego di dalam hati kita. Pinter, jabatan, kekuatan, hancurkan dengan istighfar. Terus Mas Wandi, Pak Kiki. Itu maksud daripada surat Al-A'raf ayat 143. Nabi Musa memohon Rabbi arini anzur ilaik. Allah menjawab, qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Tobat Musa, tobat Sukana, tobat semuanya, tobat semua, tobat. Hanya dengan tobat itu Allah akan tampak rizki yang tidak disangka-sangka, solusi yang tidak disangka-sangka, sedih tiba-tiba hilang.
Ya Allah, yang punya masalah selesaikan dengan kun fayakun. Yang punya hutang, ya Allah, jangan selesaikan dengan mudah. Istighfar, 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 istighfar. Istighfar. Cukup kembali kami perdalam bahwa istighfar kita itu belum istighfar. Istighfar itu punya Allah. Di antara nama Allah Asmaul Husna itu Al-Ghaffar. Selama ini kita istighfar tapi tidak minta dibimbing. Standarisasinya istighfar itu seperti apa? Harus ngaku kita bahwa istighfar kita baru di lisan. Belum istighfar, belum taubat seperti Nabi Adam yang ada keadaan gelap gulita, suami istri pisah. Taubat kita belum bisa seperti Nabi Yunus. Lautnya ada, ikan pausnya ada, di dalam kegelapan, di atas kegelapan ada. Coba itu, pingsan kita itu belum bisa seperti pingsannya Nabi Musa di Bukit Tursina. Pura-pura pingsan. Hanya dalam keadaan as-salatu khairu minan naum. Buku paham insyaallah. Jadi suasana khusyuk itu suasana as-salatu khairu minan naum. Dibilang tidur enggak tidur, tapi nyata. Ya Allah, semoga paham. Jadi khusyuk itu wilayah uluhiyah seperti tidur tapi tidak tidur. Jenengan pernah mimpi terus lupa? Saya tadi malam itu mimpi, tapi mimpi apa ya? Semakin diingat itu semakin lupa, tapi tiba-tiba ingat kalau dibutuhkan. Hidayah, ilham itu kadang seperti itu. Diingat gak ingat, tapi tidak ingat, muncul. Saya mimpi Ustadz, tapi gak ingat-ingat, ya stres. Pernah kami mimpi itu gak ingat, tapi ketika sholat itu ingat. Tuh, aku ini ngelamun apa khusyuk ya? Betul itu apa Tas? Masya Allah, saya pernah seperti itu. Ya, baik Ustadz, tolong ceritakan pengalaman di tanah suci ketika umroh dan haji. Sedangkan umroh dan haji, kalau umroh kan 12 hari atau 9 hari. Kemudian jamaah yang datang ini sekian jam. Ini kira-kira dalam waktu sekian hari itu bisa merangkum cerita? Gak bisa. Tolong Ustadz ceritakan, kalau diizinkan Allah itu tiba-tiba diingatkan. Pengalaman rohani itu seperti itu. Kalau diizinkan Allah diingatkan. Cik, sebentar, saya itu punya pengalaman, tapi ketemu sampean kok budek kabeh, kok oleh berarti. Gak boleh itu. Tapi kalau dapat amanah dari Allah, walaupun tidak diminta, itu langsung ingat. Ini wilayah rohani. Wilayah rohani, dan mimpi itu juga wilayah rohani. Kadang nggak ingat, kadang ingat. Betul nggak? Nah, jenengan ini sering ingatnya apa sering tidak ingatnya? Wong sholat sering nggak ingat, sholat sering nggak ingat, hidup sering tidak ingat, turu tambah nemen. Ya Allah ya Karim. Jadi tidak sembarangan. Makanya Nabi Musa kan tadi ketika sadar, loh ya, ketika sadar, falamma afaqa, maka ketika sadar langsung qala subhanaka tubtu ilaika. Ya Allah, semoga bisa mengambil kesadaran antara pingsan dan sadar. Pak Ghafur, kita sering sholat ini sadar apa tidak sadar?
Sering sadar apa tidak sadar itu? Ya Allah ya Karim, ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Iya. Yang disebut sadar itu wilayah otak apa wilayah rohani? Nah, kalau menurut ilmiah adalah otak. Tapi kalau menurut Al-Quran itu adalah rohani, itu yang disebut sadar. Sadar yang betul-betul sadar. Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat karena zikir itu ada kesadaran yang di atas sadar. Oke, masuk. Kita nanti ketika ajal menjemput, yang bersahadat yang mana? Lisan apa kesadaran ruh? Kesadaran ruh yang bersahadat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya teman di Lumajang, istrinya itu stroke ringan, lupa semuanya. Stroke ringan, file-file yang ada di dalam otak itu akhirnya lupa. Ketika beliaunya cerita, saya jadi sadar, ya Allah, terus zikirku itu di mana ya? Kalau di lisan, di otak, kalau stroke ringan berarti hilang. Itu baru stroke ringan, belum sakaratul maut. Terus gimana nasib sholatku? Kalau sholatku sebatas lisan, sebatas gerak, kena stroke gitu aja sudah hilang. Kita ini kalau ada masalah zikirnya hilang nggak? Oh hilang. Ada uang banyak di depan kita? Ya. Ada perempuan cantik? Oh hilang. Ya Allah ya Karim. Baik, masuk. Ketika terjadi gempa yang luar biasa, hilang nggak? Hilang. Tapi ketika zikirnya itu betul-betul zikir, maka dia akan lari kepada suasana itu. Dan suasana itu sangat pribadi, tergantung iman dan amal. Maaf, saya biasanya kayak gini tuh cemas sih. Kok nggak ada ya? Oh, jadi ketika dia nggak cemas itu malah aneh, karena dia biasanya cemas. Biasa beda dengan orang yang, saya biasanya kayak gini tenang ya, tapi sekarang kok was-was ya. Ngerti maksudnya? Siapa yang mengendalikan ini? Siapa yang mengendalikan ini? Yang mengendalikan itu adalah iman dan amal kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amanahum min khauf. Yang menjadi PR adalah nanti ketika ajal kita menjemput, apakah masih membawa iman? Iman keyakinan bersama Allah yang bukan sekedar lisan tapi suasana. Ya, yang menjadi suasana. Ketika Bu Kiki cerita bla 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 bla, itu saya dengarkan, saya sambil, saya ini ihdinas siratal mustaqimnya bagaimana ya? Karena nanti ihdinas siratal mustaqim ini saya bawa mati, yang nanti tidak bisa orang yang menolong. Semoga paham. Ketika kita sholat membaca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, itu minta petunjuk, minta dituntun, saya nanti matinya bagaimana? Pernah kita merenung seperti itu? Kita persiapkan Al-Fatihah kita sebagai peta rohani kita kembali kepada Allah. Sekarang kita minta petunjuk seperti Allah memberikan petunjuk Nabi Musa. Semoga manfaat. Ya, semoga manfaat dan paham. Paham dari surat Toha ayat 11 sampai 14, surat Al-A'raf ayat 143, semoga paham. Akhirnya begini, ketika tahiyat akhir, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, saya menemukan satu kata kunci lagi. Ya Allah, jenengan ikat ruhku dengan ruhnya para nabi. Ya Allah, jenengan ikat. Abatas
Semoga ketika kita membaca ayat-ayat cerita Nabi, kita itu masuk di situ, bukan menjadi asatirul awalin, cerita-cerita kosong. Bukan, saya nggak mau itu. Kita mau bagian daripada cerita ini. Dan kalau kita diceritakan di situ, pasti kita asik. Saya nggak tahu ini hidayahnya siapa ini. Semoga hidayah kita seperti Allah memberikan hidayah kepada Nabi Musa, dengan taubat akhirnya menemukan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Mari kita doakan orang tua kita. Jangan terami ya Allah kajian malam hari ini. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Jangan terami ya Rabb. Ayat-ayat yang kita kaji, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ilmu manfaat ini hadiahkan kepada orang tua kita. Wa rizqan wasi'a, rizki yang melimpah. Wa shifaan min kulli da'in, sembuh dari penyakit. Bukan sekedar penyakit zahir, tapi penyakit gunung sombong, gunung yang saya tidak tahu ya Allah. Wa shifaan min kulli da'in, sembuhkan ya Allah, sembuhkan dari penyakit-penyakit yang menghalangimu ya Allah. Wa shifaan min kulli da'in, penyakit iri, hasud, sombong, rakus. Wa shifaan min kulli da'in, rakus dunia ya Allah. Semoga jangan disentuh. Ini doanya minum air zam-zam. Jenengan operasi hati kami, dada kami, laksana operasi air zam-zam ya Allah, supaya bisa mi'raj seperti Rasulullah. Masuk. Allahumma ba'id baini wa baina khantayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khantayaya kama yunaqas sahul abyad. Allahumma ansilni min khataayaya bil ma'i wassalji wal barad. Dengan operasi hati dada kami, bil ma', dengan air zam-zam ya Allah, wassalji, dengan es, wal barad, dengan embun ya Allah. Ya Allah, pahamkan rahasia-rahasia doa sabdanya Rasulullah yang luar biasa, bil ma'i wassalji wal barad, bil ma'i wassalji wal barad. Hampir sama seperti sholat jenazah ya Allah, jangan bersihkan dosa-dosa orang tua kami. Bil ma'i wassalji wal barad, bil ma'i wassalji wal barad, sehingga menghadap kepada Allah ruhnya suci. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Baik, ada tambahan. Tolong dilihat slide. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik. Semoga yang hadir ini dikehendaki
menjadi hamba yang baik. Ada tandanya, yufaqihu fiddin, difahamkan tentang agama, wa yulhilhum rusydahu, dan diberikan ilham, diberikan petunjuk. Petunjuk apa? Saya mau cerita. Kita selalu mengasah kepingin ilmu yang manfaat dengan doa Allahumma inna atau inni na'udzubika min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak manfaat, wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tasba, jiwa yang tidak tenang, wa min da'watil la yustajabu laha, doa yang tidak diijabahi. Tiba-tiba kemarin ketika manasik di sekolah di SD Kiai Ibrahim menemukan doa minum air zam-zam. Allahumma inni atau inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sebelumnya kita diberikan petunjuk, banyak saudara-saudara kita yang sakit akhirnya terapi air sholat. Nah, ketika kami sholat itu juga mohon kepada Allah keberkahan air yang di depan itu seperti air zam-zam, ya Allah, walaupun sekian persen. Ditemukan doa itu, Mas Wandi. Jadi karena keinginan demi keinginan diketemukan doa. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka akan dipahamkan rahasia-rahasia agama, rahasia-rahasia syariat, dan dipenuhi dengan ilham petunjuk-petunjuk. Jadi dipahamkan hadis dan doa itu petunjuk, dipahamkan ayat demi ayat itu petunjuk. Oh, maksudnya kayak gini. Oh, maksudnya kayak gini. Terus makanya Rasulullah itu bisa mi'raj karena dioperasi dadanya sama malaikat Jibril dengan air zam-zam. Begitu ya, air zam-zam. Abatas nyambung kepada doa iftitah tadi. Doa iftitah itu Pak Kiki, Bu Kiki, jangan hanya untuk dirinya. Ketika iftitah itu yang menggunakan bait baini itu ya, gunakan untuk orang tua. Jenengan bersihkan dosanya seperti baju putih, kain kafan. Ya Allah, bersihkan dengan air, es, dan embun. Bersihkan ya Allah, bersihkan. Nyambung semua itu. Nyambung. Jadi ketika minum air tadi, itu jangan hanya sekedar minum, doa, minum air zam-zam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Minta ilmu yang seperti air zam-zam tidak pernah surut. Wa rizqan wasi'a, rizki yang melimpah dan lapang seperti air zam-zam. Wa shifaan min kulli da'in, di antaranya mukjizatnya air zam-zam itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan tolong jangan hanya sakit fisik. Penyakit-penyakit yang menjadikan kita nggak connect itu harus wasyifaan min kulli da'in, wasyifaan min kulli da'in. Kalau begitu tolong ketika wudhu juga sama. Semoga paham ya. Ketika wudhu juga sama, minta dioperasi Allah, dioperasi. Apa yang menjadi penghalang? Gunung keegoan yang mana kita nggak tahu yang menjadi penghalang. Setiap kita kan pasti ada penghalangnya. Tingkatan Nabi Musa ada penghalangnya. Ada lagi. Baik, pelan-pelan. Kenapa sih Nabi Yunus kok sampai dihukum seperti itu? Karena marah meninggalkan dakwah. Karena marah. Tolong kalau sholat itu jangan marah, gak enak. Ridho. Jadi datangnya itu dengan marah-marah itu.
Kon mau apa Gusti Allah? Marah aja. Hati-hati loh, Nabi Yunus teko nanti. Didatangkan paus masalah yang siapa yang tidak ngaku salah secepatnya di hadapan Allah, tunggu masalah paus didatangkan sama Allah. Makanya betul tadi kan? Apa Mas ini? Dengan istighfar, betul. Dengan istighfar. Yang tadinya kuncinya itu orang itu kalau marah kan lucu. Mana kuncinya? Mana disai ternyata. Coba itu. Dia marah, cari kacamata Pak Gofur, dipakai itu anaknya, lu bapak iku, ojo ngomong, ngono Pak. Orang marah itu kan tertutup, betul nggak? Ini kayaknya mantuk-mantuk semua ini. Pengalaman ini. Betul nggak saya katakan orang itu kalau istighfar itu longgar nggak? Oke, relax, iya. Pori-pori kebuka, iya. Kalau begitu peka nggak? Ya Allah, ternyata sing tak uring-uring mau anakku. Jadi ketika marah itu dikiranya anak itu binatang, pak. Dan lihat orang marah pasti di belakang itu menyesal. Setuju? Kok setuju? Lawama, nafsu penyesalan. Seperti itu. Tolong istighfar yang betul-betul istighfar. Pasti dibuka. Seperti pintu Ka'bah yang ada begininya kemudian disingkap, itu disingkap dengan wasari'u, disingkap itu dengan istighfar. Jadi saya tidak tahu jenengan anggap biasa atau luar biasa bahwa dengan istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesulitan ada kemudahan. Wa min kulli dhaikin makhraja, setiap kesempitan itu ada solusi. Wa rizquhu min haitsu la yahtasib, akan didatangkan rizki yang tidak disangka-sangka. Nah, kita ini biasanya kan sering menyangka-nyangka. Iya, mau sedekah dihitung persentase, kasih tahu zakat. Akhirnya nggak ketemu ilmu wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan apa? Kalau dengan bahasa simpel, Allah itu melipat gandakan sakarepe. Wallahu yudhaifu liman, kepada seseorang yasa'u, yang dikehendaki. Kepada siapa yang dikehendaki? Yang tidak menghitung-hitung. Kalau kita sedekah menghitung-hitung, balasannya juga dengan hitung-hitungan. Tapi kalau kita sedekah itu merem, makanya kita sedekah itu sering melek apa merem, Ustaz. Kalau merem itu salah kertasnya sing abang, Ustaz. merem melek, ya Allah, ya Karim, seperti itu. Ya Allah, sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Jangan operasi ya Allah, jangan bersihkan dosa-dosa yang tidak kami tahu dan tahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, rizki yang melimpah ya Allah. Kalau kami enggak yakinkan, wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in, wa shifaan min kulli da'in, wa shifaan min kulli da'in. Sembuhkan penyakit-penyakit salat kami ya Allah, wa shifaan min kulli da'in, penyakit ruku, penyakit sujud sehingga tidak bisa sujud ya Allah, wa shifaan min kulli da'in fi qulubihim maradun. Sembuhkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah, wa shifaan min kulli wasyifaan min kulli da'in. Turunkan karamah air zam-zam ya Allah, wasyifaan min kulli da'in. Wasyifaan min kulli da'in. Jangan obati ya Allah, jangan maha dokter. Wasyifaan min kulli da'in. Jadikanlah sholat kami obat yang akbar ya Allah, wa syifaan min kulli da'in. Al-Quran wa syifaan min kulli da'in,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang hadir ini ya Allah, jadikan kekasih-kekasih-Mu, anak cucu kami ya Allah, orang tua kami, nenek moyang kami yang wafat, semoga mati syahid ya Allah, mati syahid ya Allah. Allahumma ghsilhum min khatayaya bil ma'i wasalji wal barad. Bersihkan kesalahan-kesalahannya dengan air zam-zam, dengan es, dengan embun ya Allah. Bersihkan, bersihkan ya Allah. Guru-guru kami, guru-guru kami ya Allah, sahabat tabi'in ya Allah, silakan berterima kasih kepada beliau, beliau yang membawa sanad agama. Nyambung nggih. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sambungkan ruh kami dengan ruhnya para nabi, sambungkan ruh kami dengan ruhnya orang-orang soleh ya Allah, sehingga kami bisa mampu mencontoh nabatilas ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.